Desa Satpam di tanah Kalimantan. Sanaksara terasa begitu padat. Rasanya terlalu banyak kebisingan yang dihasilkan kendaraan yang membuat polusi suara. Putra sudah merasa jengah dari balik helm dan kain buff yang ia pakai, rasanya begitu panas dan pengap. Sudah beberapa hari terakhir, ia menyusuri kota menuju alamat-alamat instansi yang sempat mengiklankan lowongan pekerjaan. Namun, tak satu pun dari tempat itu bisa menerimanya dengan berbagai macam alasan. Kali ini, ia menuju satu alamat yang nama jalannya saja ia tidak pernah dengar. Putra mengikuti arahan dari layanan peta yang ada di ponselnya lewat panduan suara. Petunjuk itu mengarahkan ke area sebelumnya yang belum pernah ia datangi. Jalanan terlihat lengang. Sesekali kendaraan bermuatan besar melintas dan berpapasan dengannya. Di sekitaran terlihat tanah-tanah kosong dan pepohonan rindang, juga perbukitan dengan jalan tanah yang dilewati kendaraan besar. Perumahan Pondok Merdeka. Ia berbelok mengikuti petunjuk peta, memasuki perumahan dan berhenti di sebuah kantor yang merupakan gedung pertama di tempat itu. Ia memeriksa dan mencocokkan alamat sesuai dengan pesan yang diterimanya. Kantor itu membuka lowongan kerja di posisi security. Meskipun Putra adalah lulusan ekonomi, tapi tak ada salahnya ia mengambil kesempatan ini. Toh, mungkin saja ini bisa menjadi batu loncatan baginya. Ditambah, ia baru saja lulus kuliah dan belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Ia tak bisa memilih dan ia tak punya banyak pilihan. "Permisi," ucap Putra sambil membuka pintu kantor. Dia melihat ada seorang wanita yang bertugas di bagian front office. "Ya, silakan. Ada yang bisa dibantu?" jawab wanita itu. Saya Putra, Mbak. Saya mau interview," jawab Putra. Ia memanggil dengan panggilan Mbak karena ia merasa wanita yang ada di depannya belum terlalu tua, bahkan mungkin masih seusianya. "Oh iya, sebentar ya, saya hubungi personalia dulu," jawabnya, kemudian meninggalkan Putra untuk beranjak ke kantor personalia. "Silakan masuk, Mas, sudah ditunggu," ucap wanita itu lagi. Dijawab dengan anggukan dan terima kasih oleh Putra. Embun masih terasa pekat. Putra sudah bersiap untuk berangkat di hari pertamanya bekerja. Dengan pakaian safari serba hitam dan sepatu pantofel, ia menyongsong hari baru. Ada rasa gugup, dadanya terasa berat. Ia merasa hari itu begitu cerah dan menyenangkan, meski kabut yang menutupi pandangan belum sepenuhnya hilang. Jalanan terasa macet. Anak sekolah dan para pekerja berjibaku dan saling menyalip untuk bisa sampai di tujuan lebih dulu. Putra tak mau ketinggalan. Ia berusaha menggeber motornya, ditambah jarak rumah dan tempatnya bekerja cukup jauh sehingga ia harus bisa tiba dengan cepat meski ia sudah berangkat lebih dulu. 20 menit menjelang pergantian shift, Putra masih di jalan dan tak lama lagi ia akan tiba di tempat kerja. Jalanan itu terasa sepi, begitu lengang. Sesekali terlihat motor yang melintas dari arah berlawanan. Seorang lelaki membonceng anaknya yang akan menuju sekolah. Ia berbelok memasuki area perumahan dan langsung menuju bagian dalam, di mana pos jaga dan pergantian shift terjadi di sana. Jalanan yang belum diaspal dan belum rata membuat tempat itu mudah sekali becek kala hujan, ditambah rimbun ilalang dan tanaman liar membuat area itu seperti tempat yang belum terjamah manusia. Ya, ini memang komplek perumahan yang baru dibuka. Oleh karena itu, masih banyak hal yang harus disempurnakan termasuk akses jalan masuk. "Permisi,"
Sapa Putra setelah memarkirkan motornya tak jauh dari pos jaga. "Ah, security baru ya?" tanya seorang lelaki berpakaian dinas lapangan yang dilapisi jaket. Dia adalah security senior yang ditunjuk sementara dari kantor pusat. "Iya Pak, saya Putra," jawabnya sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Saya Kosim," jawabnya sambil tersenyum. Jadi gimana tugasnya ya Pak? Saya harus mulai dari mana?" tanya Putra karena ia diberikan pesan untuk bertanya pada senior perihal tugas dan juga jadwal jaga. Kosim menjelaskan apa yang harus ia lakukan dan dari mana harus dimulai. Lelaki berusia 40 tahunan itu juga menjelaskan rumah mana yang sudah berpenghuni, aktivitas mereka, dan kapan biasanya mereka pulang. Untuk minggu ini, Putra mendapatkan shift pagi sebagai permulaan dan sebagai bentuk penyesuaian. Lepas dari itu, maka jadwal jaga akan berlaku seperti biasanya. Ia akan berjaga selama 8 jam dengan interval 3 hari untuk setiap shift. Kemudian, ia akan mendapat libur selama 3 hari. Putra merasa senang karena tentu ia bisa libur lebih panjang. Meski jadwal liburnya belum tentu di akhir pekan, ditambah ia harus siap jika ada panggilan mendadak, jika ada yang berhalangan. Meski ini adalah sesuatu yang salah, namun ia memaklumi. Terlebih, ia adalah junior yang masih harus beradaptasi. Di shift ini, ia akan berjaga dengan satu orang kawannya yang belum datang dan nantinya mereka akan bergantian berkeliling setiap 1 jam sekali. "Assalamualaikum," seru seorang lelaki muda yang baru saja tiba. Diki, ini ada security baru. Kena ikam bari arahan sekalian ajarin, terus bari tahu seluk-beluk komplek di sini ya," ucap Pak Kosim kepada Diki. "Aman Pak," jawab Diki santai karena ia sudah mengenal Pak Kosim sejak lama. "Diki," ucapnya sambil mengulurkan tangan. "Putra." Uluran tangan itu disambut dan dijabat oleh Putra. "Ya sudah, Ikam bawa Putra keliling dulu, jalan kaki saja. Nanti kalau sudah waktunya patroli, baru pakai motor ya. Biarkan aku saja yang berjagaan satu mat," suruh Pak Kosim pada Diki. Dua anak muda yang ternyata usianya tak berbeda jauh itu pun berjalan sembari berkeliling. Sesekali, Diki menyapa penghuni perumahan sekaligus memperkenalkan Putra. Dari 40 rumah, baru 11 yang terisi, sisanya masih kosong meskipun sudah siap huni. Beberapa rumah sedang direnovasi, bagian pagar dan halaman belakangnya. Memang, umumnya komplek perumahan memberikan model standar pada calon penghuni yang nantinya bisa mereka renovasi untuk menyesuaikan kebutuhan. Putra menatap sekitar. Ada beberapa pohon yang sepertinya begitu familiar. Dia bisa melihat buah dengan duri tajam yang berukuran kecil, durian. Buah yang sangat ia benci, bahkan ia bisa muntah dan pucat ketika mencium aroma durian. Di dekat belokan, terdapat tanah kosong dengan ilalang yang sudah meninggi. Kata Diki, nantinya area itu akan dijadikan lapangan serbaguna untuk olahraga, parkir maupun acara. Hampir 1 jam mereka berkeliling. Putra sudah mengingat beberapa meski masih lupa nama dan nomor berapa. Keduanya kembali ke pos dan menggantikan Pak Kosim yang sudah bersiap pulang. Dua pemuda itu bercengkrama sembari merokok, tak ketinggalan bermain game online untuk menghabiskan waktu. Mulut Diki sebenarnya merasa gatal untuk menceritakan hal-hal aneh yang mungkin akan ditemui di perumahan ini. Namun, ia berusaha menahan setidaknya hingga kawan barunya itu mengalami sendiri. Lampu sudah mulai dinyalakan. Sore sudah digeser oleh gelap. Putra dan Diki masih berada di pos jaga mereka untuk menghabiskan waktu maghrib. Nantinya, Putra akan keluar sebentar untuk membeli makanan bagi mereka. Diki
akan dibiarkan berjaga sendirian untuk sementara waktu. Dua pemuda itu masih sibuk dengan ponsel masing-masing sembari merokok. Kipas angin menggeleng-geleng sembari menghembuskan aliran udara agar tempat itu tak menjadi pengap. Suara binatang malam sudah mulai terdengar. Jangkrik dan Tonggeret bersautan di kegelapan. "Bang, sini uangnya. Biar aku yang pergi beli makan," ucap Putra yang sudah mulai merasa lapar. "Oh iya nih, beli yang dekat simpang ring road aja ya. Di situ yang paling dekat. Terus harganya lumayan murah," ucap Diki sambil menyodorkan uang 25.000 pada Putra. "Ya sudah, aku pergi dulu kalau gitu," ucapnya, kemudian bergegas menaiki motor dan berlalu. Diki duduk sendirian sembari menyembuhkan diri dengan ponselnya. Portal sudah ia tutup sehingga tak akan ada orang yang melintas tanpa sepengetahuannya. Sejujurnya, ia merasa sedikit enggan jika ditinggal sendirian, terlebih ketika shift tengah malam. Ia selalu merasa berada di dunia yang berbeda. Ditambah, jika hari sedang hujan, ia pasti langsung menutup pintu pos dan meringkuk membelakangi kaca karena khawatir jika ada sesuatu yang tiba-tiba melintas. Meski ia baru melihat sekilas, tapi itu cukup membuatnya bergidik. Oleh karena itu, ia selalu menggeber motor dengan kencang ketika patroli sendirian di tengah malam ataupun dini hari. Rumah-rumah yang sebagian besar masih belum berpenghuni menjadi wahana menyeramkan tersendiri baginya. Suara motor dengan knalpot besar terdengar dari kejauhan. Putra tiba sambil memegangi 2 bungkus makanan yang dimasukkan ke dalam plastik kresek transparan. Tak ketinggalan, ia juga membeli beberapa sachet kopi, kemudian makan bersama sambil bercengkrama. 2 bungkus ayam geprek beserta nasi dengan cepat berpindah ke perut mereka. "Selesaikan sebat dulu, habis itu baru ikam keliling, mumpung masih belum terlalu malam," ucap Diki yang nantinya akan bergantian berkeliling 1 jam kemudian. Mereka duduk di luar pos sambil merokok. Tak lama, terlihat 2 cahaya memasuki area itu. Sudah bisa dipastikan itu adalah salah satu penghuni perumahan. "Tintin." "Maaf Pak," sapa Diki sambil menunduk sedikit kemudian membukakan portal. "Oh iya, ini Pak, perkenalkan, security baru di sini," ucap Diki sambil menunjuk Putra. "Malam Pak, saya Putra," sapanya sambil menundukkan badan. "Malam juga Mas," sapanya singkat kemudian berpamitan. Putra berkeliling sembari mengendarai motornya. Ia susuri jalanan komplek perlahan sambil memperhatikan sekitar. Masih banyak rumah-rumah yang gelap karena belum berpenghuni. Yang lain sudah cukup terang, meski tetap saja terlihat sepi. Ia melewati deretan 2 pohon durian yang menjulang tinggi. Di tempat itu, rasanya begitu gelap dan juga suram, ditambah cahaya lampu penerangan jalan tertutup dahan durian hingga membuat bayangan gelap. Psst, psst, suara terdengar. Putra menoleh ke kiri kanan untuk memastikan sumber suara, namun tak ada seorang pun di sana. Dia mengacuhkan dan terus menyusuri jalanan komplek perlahan sembari terus melihat ke kiri dan kanan. Kresek, kresek. Derumputan yang tumbuh tinggi terlihat bergerak seperti tengah dilewati sesuatu. Putra berhenti dan menyorot titik itu dengan lampu senternya. Tak ada apapun, hanya goyangan pucuk rerumputan yang tertiup angin. Ia kembali meneruskan tugasnya. Namun, ketika ia berbalik badan untuk kembali menuju motornya, sekelebat bayangan putih terlihat melintas cepat. Ia terkejut sembari sedikit menghindar. Rasanya seperti ada kain yang lewat tepat di depan wajahnya. Udara seakan berembus menerpa hidungnya yang berjerawat. Jantungnya berdegup lebih cepat karena terkejut, namun ia sama sekali tidak merasa takut. Dia menafikan apa yang baru saja dialami dan kembali mengendarai motornya untuk menyusuri komplek dan memutar kembali menuju pos jaga. "Gimana?
Aman, Bud? Tanya Diki ketika melihat Putra memarkirkan kembali motornya. Aman, tapi tadi sempat ada binatang di pojokan sana yang banyak ilalang. Jawabnya santai sambil kembali duduk dan menyalakan rokok. Diki mengangguk, namun ia merasa bingung. Sejak kapan ada binatang di tanah kosong? Selama ia berjaga di sini, dia tak pernah melihat binatang ada di sana. Kalaupun ada, biasanya hanya tikus yang melintas atau menuju parit saluran air. Ia hanya mengiyakan, tak ingin memperpanjang percakapan karena ia khawatir akan berbuntut pembicaraan horor. Mendekati pukul 10, Diki bergegas untuk patroli karena sekarang adalah gilirannya. Dengan tergesa, ia menaiki motor dan langsung berlalu. Dia memang ingin melakukan patroli dengan cepat. Ia tak ingin berlama-lama berkeliling, terutama di area pohon durian dan rumah kosong. Putra bersantai sambil menatap sekitar, memperhatikan detail-detail kecil area itu. Sebagai orang yang baru mendapatkan pekerjaan, ia tak mau ceroboh. Dia memastikan setiap sudut yang terlihat memang benar-benar aman. Di seberang jalan, tepat di ujung besi portal, dia melihat bayangan samar. Sesuatu berwarna putih berdiri diam tanpa gerakan. Tubuh tak kasat mata yang transparan itu mematung. Kain putih lusuh berkibar pelan. Tertiup angin malam, Putra bisa melihat kepala yang menunduk dengan wajah yang sepenuhnya tertutupi rambut. Oh itu, ya sudah, jangan ganggu, ucapnya pelan. Sosok itu masih diam mematung, menatap Putra dari balik rambut yang menutupi wajahnya. Putra menyalakan rokoknya, kemudian kembali melihat sosok yang tadi sempat menatapnya. Sosok itu sudah memudar, kemudian menghilang tanpa bekas. Oh, ya sudah, kalau mau kenalan, di situ saja, jangan dekat-dekat, gumamnya lagi. 2 bulan berlalu, menjadi security perumahan. Ternyata banyak dinamika. Ada hal-hal yang sangat bisa disyukuri, terutama ketika ada penghuni perumahan yang tiba-tiba memberikan makanan atau bahkan memberi uang. Namun, hal yang dirasa tidak enak adalah gangguan yang semakin hari terasa semakin santer. Semua yang ada di komplek itu seakan sedang melakukan perkenalan dengan Putra. Kadang ia bisa melihat anak-anak yang berlarian menuju semak-semak di malam hari, atau sosok kuntilanak yang tiba-tiba terlihat duduk santai di dahan pohon durian. Semuanya masih baik-baik saja, toh wajah sosok-sosok itu sama sekali tak terlihat. Namun apapun itu, selalu ada kemungkinan terburuk meski dalam kondisi paling siap sekalipun. Sudah 3 hari Putra masuk di shift 2, yang berarti ia masuk dari sore hingga malam. Hari ini adalah jadwalnya untuk jaga malam hingga pagi bersama Pak Kosim. Lelaki usia awal 40 tahunan itu begitu mengayomi dan menenangkan. Putra sudah pernah bercerita tentang apa yang ia lihat, namun Pak Kosim hanya tersenyum sembari mengatakan bahwa itu hanyalah perkenalan, tak perlu terlalu difikirkan. 3 hari berlalu, 3 hari pula tak ada gangguan berarti. Semua terasa tenang hingga di satu Kamis malam. Gerimis membasahi sanak-sara sejak lepas senja. Jalanan mengeluarkan pendar pantulan setiap sinar yang melintas di atasnya. Berbalut jas hujan, Putra berkendara dengan pelan. Ia tak ingin celana yang sudah ia gulung hingga selutut menjadi kotor karena cipratan air berlumpur. Area ring road tempat ia berjaga terasa begitu sepi. Tak ada seorang pun yang lewat, bahkan kendaraan berat pun tak ada yang melintas. Ia benar-benar seperti berada di tempat yang tak berpenghuni. Assalamualaikum, sapanya ketika baru saja sampai dan turun dari motor. Put, lekasnya Pang datang, tanya Pak Kosim ketika melihat Putra datang lebih cepat dari biasanya. Iya nah Pak, daripada ngebut tapi celana rigat, mending tulak sungsung biar bisa begamatan, jelasnya.
Dia memang lebih senang berangkat lebih cepat tapi bisa pelan-pelan daripada harus ngebut di saat gerimis seperti ini. Waktu pergantian jaga sudah tiba. Mereka yang berjaga dari sore sudah pulang dan menyisakan Pak Kosim dan Putra. Keduanya berjaga dengan pakaian yang dilapisi jaket untuk menghalau dingin. Pembicaraan mengalir tanpa arah. Keduanya membahas apapun yang terlintas di kepala mereka hingga obrolan horor pun tak terelakkan. Ikam, kalau misalnya ada terlihat yang aneh-aneh, kada usah takut. Memang banyak di sini. Kalau takutan, yang ada malah didatanginya. Ujar Pak Kosim menasihati Putra agar tidak takut pada hal-hal gaib. Ditambah sebelumnya, Putra sudah pernah bercerita perihal apa yang ia alami sebelumnya. Ya Pak, semalam tuh ada juga di seberang situ berdiri. Kisah Putra menceritakan sosok yang waktu itu berdiri menatapnya dari seberang jalan. Nah itu, sudah berdapat. Biasanya, kalau itu tuh bakal ada lagi. Makanya jangan takutan. Ucap Pak Kosim yang sebenarnya sama sekali tak membantu, malah semakin menakut-nakuti. Putra hanya mengiyakan. Ia tak mau banyak bercerita mengenai hal-hal horor di tempat yang horor, apalagi yang diceritakan merupakan makhluk yang sudah lebih dulu menghuni tempat itu. Ya sudah, aku keliling dulu, ucap Pak Kosim sambil berjalan kaki. Entah, rasanya orang itu sama sekali tidak memiliki rasa takut. Hati-hati Pak, jawabnya ketika Pak Kosim sudah memunggunginya dan berlalu. Pak Kosim berjalan pelan, sembari menutup kepalanya dengan tudung jaket parasut. Senter ia arahkan ke segala arah untuk memeriksa titik-titik yang jarang terjamah dan bisa saja dijadikan tempat bersembunyi oleh orang jahat. Karena berjalan kaki sudah bisa dipastikan Pak Kosim akan lama dan Putra akan sendirian ditinggalkan. Pak Kosim sudah menghilang dari pandangan. Tempat itu menjadi teramat sepi. Suara rintik dibarengi oleh nyanyian katak dan bunyi jelatang yang bersembunyi di balik dedaunan. Udara di dalam ruangan terasa pengap. Rasanya begitu gerah. Putra keluar dan duduk di sebelah pintu sembari menatap remang rerumputan tinggi di seberang jalan. Ucapnya kaget karena tanpa sengaja ia melihat sesuatu berwarna hitam melintas di dekat kakinya. Jangan-jangan ular, serunya sambil mencari ke sekitar. Matanya menyisir lantai, mengikuti benda itu bergerak hingga ke bagian belakang pos yang lebih gelap, hingga tiba-tiba langkahnya terhenti. Di hadapan matanya yang terus menatap lantai, benda hitam itu menghilang ke bawah secari kain putih. Ia mengangkat kepalanya, meluruskan pandangannya. Sesosok wanita dengan wajah pucat tengah tersenyum manis padanya. Jemarinya yang ceking memilin-milin rambutnya dengan tatapan malu. Dia menatap Putra dengan lekat seolah-olah ada yang ingin ia sampaikan. Asu, umpatnya karena kaget. Putra sama sekali tidak takut. Dia hanya terkejut karena tiba-tiba diperlihatkan penampakan sedekat itu, bahkan kurang dari 2 meter. Putra berbalik dan tak menggubris. Dadanya serasa digedor oleh jantungnya yang hendak melompat keluar. Meskipun tidak takut, sudah pasti ia merasa gugup. Putra tak mau memperlihatkan kegugupannya karena makhluk seperti itu tentu akan bisa membaca hatinya. Gimeknya setan ini mengganggu orang begawian saja. Gerutunya karena merasa pekerjaannya terganggu oleh setan. Kan, pendudukan, kapan kerjanya? Saut sosok itu membantah kalimat yang dilontarkan Putra dan berkata lelaki itu hanya duduk-duduk saja. Asu, umpat Putra lagi, kemudian berbalik dan hendak melempar sosok itu dengan sentar. Namun sosok wanita yang tadi ada di hadapannya sudah menghilang entah kemana. Ia kembali ke posnya dengan bersungut-sungut. Ia memang tidak takut, tapi baru kali ini ada setan yang malah mengejeknya dan berkata ia hanya duduk-duduk saja.
Ia kembali duduk di sebelah pintu sambil menatap ke sekitar. Tangannya menggenggam batu kecil, sementara dua jarinya menjepit rokok yang baru saja ia nyalakan. Di kejauhan, dia melihat Pak Kosim berjalan mendekat. Lelaki itu terlihat melangkah santai sambil bersiul-siul. Langkahnya begitu ringan, seolah ia baru saja diberi uang oleh salah satu penghuni komplek. Tangannya pun menenteng plastik kresek hitam yang tak apa isinya. "Loh, kok cepat Pak?" tanya Putra. "Ah, masa cepat? Rasanya lama kok," jawabnya ringan. "Nih, tadi dikasih sama Bapak yang rumahnya ada di nomor 14, ucapnya sambil mengulurkan tangan memberikan bungkusan plastik. "Sebentar, aku ke kamar mandi dulu," lanjutnya lagi sambil berlalu ke kamar mandi untuk buang air kecil. Putra menaruh plastik yang tadi diberikan di meja tempat mereka biasa duduk dan berjaga. Ia malas membuka bungkusan itu sebelum Pak Kosim sendiri yang membuka dan mempersilakannya makan. Sedari kecil, ia memang sudah diajarkan untuk tidak lancang membuka sesuatu milik orang lain meskipun sudah diberikan kepadanya. Setidaknya nanti, ketika orang itu sudah kembali dan menyuruhnya membuka. 5 menit berlalu, Pak Kosim tak kunjung kembali dari kamar mandi. Sebenarnya ia juga merasa tak sabar. Makanan apa yang baru saja diberikan? Dia berusaha mencium bungkusan itu dari luar tanpa membukanya. Aromanya begitu sedap, seperti seporsi martabak telur dengan isian daging berempah. Putri berpikir ia merasa gamang. Tapi baru saja jemarinya mulai bergerak dan hendak membuka bungkusan, Pak Kosim akhirnya muncul, tapi dari arah yang berbeda. "Wih, ada makanan," ucapnya girang ketika melihat Putra hendak membuka makanan. "Dikasih siapa?" tanya Pak Kosim, yang seketika membuat Putra berhenti bergerak dan membatu karena bingung. "Loh, pian dari mana?" "Maka tadi pian ke WC," ucapnya bingung. "Hah, ke WC? Ini baru datang. Mana ada ke WC?" jawab Pak Kosim yang langsung menatap tajam karena wajah Putra yang tiba-tiba memucat dan berkata bahwa ia tadi ke kamar mandi. "Ah, pian yang bujur Pak," ucap Putra lagi. Kemudian ia bergegas melangkah ke dalam pos. Dari dalam kamar mandi terdengar suara air. Putra langsung memutar gagang pintu dan mendorong kuat. Brak! Putra terdiam. Tak ada seorang pun di dalam. Lantai pun masih kering. Tak ada bekas orang yang baru saja buang air atau apapun. Ia kembali menuju teras pos untuk membuka makanan yang tadi sempat diberikan. "Tadi pian sudah bebulik sambil memberikan ini, terus pamit ke kamar mandi," ucap Putra lagi seolah ia tak ingin diragukan. Sementara Pak Kosim mengangguk sambil menahan tangan Putra yang hendak membuka bungkusan di dalam plastik. "Gak ada usah dibuka. Itu sudah pasti barang jelek isinya," ucap Pak Kosim sembari mengambil bungkusan itu dari tangan Putra dan membuangnya ke seberang jalan di dekat ujung portal. "Hei, kami kembalikan," ucapnya dengan nada tegas, menandakan dia paham kalau salah satu dari penghuni kompleks sedang iseng pada Putra, bahkan pada mereka. Dia berjalan dan berdiri di dekat ujung portal, tepat di seberang pos jaga. Pak Kosim menatap sembari berkomat kamit membaca doa, kemudian meludah beberapa kali. "Sudah, gak ada usah dipikiri. Dasar warik memang," ujar Pak Kosim sembari mengumpat monyet pada makhluk yang sudah mengganggu mereka. Putra lantas ikut duduk dan menceritakan apa yang sebelumnya terjadi. Perihal sosok wanita berambut panjang menutupi lantai yang tersenyum menggodanya di belakang pos jaga. Sosok yang waktu itu sempat juga dia lihat di seberang jalan, namun dalam bentuk yang lebih transparan. Semua kejadian yang pernah ia temui, ia ceritakan dengan lengkap dan berapi-api. "Jadi, tadi itu siapa yang muncul?" tanya Putra untuk memastikan. "Itu Bang, bebinian yang tadi goda Ikam," jawab Pak Kosim sembari tersenyum karena Putra digoda hantu perempuan. "Kambing memang. Ada aja kena tuku himpat batu," ucapnya bersungut-sungut yang justru membuat Pak Kosim tertawa.
Santai saja, kenamun dah kenal, pasti kada bakal aneh-aneh lagi, ucapnya menenangkan sambil terkekeh. Malam berlalu, 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga mereka mendengar suara tarhim dari masjid terdekat. Suara sayup-sayup itu membuat dini hari yang dingin terasa lebih tentram. Mereka berdua berjaga bergantian dan sudah tentu tidur bergantian. Menjelang pukul 5, Putra membangunkan Pak Kosim untuk sholat subuh. Dia membiarkan seniornya itu sholat lebih dulu, kemudian ia akan sholat setelahnya. Lepas itu, ia akan berkeliling lagi sambil mengendarai sepeda motornya. Put, besok kita tukar jaga ya. Aku ada jadwal ronda di kampung. Sudah kena giliran 2 bulan sekali, ucap Pak Kosim lewat pesan singkat. Oh, besok bisa Pak. Berarti ulun masuk malam lah, jawab Putra yang menurut apa saja permintaan senior. Toh baru kali ini lelaki itu minta tukar jadwal jaga. Putra memeriksa jadwal jaga besok malam. Dia akan berpasangan lagi dengan Diki. Putra menghela nafasnya. Sudah tentu besok akan banyak kehebohan jika ia dipasangkan oleh kawannya yang satu itu. Dia dan Pak Kosim sepakat untuk tidak menceritakan kejadian yang mereka alami malam itu. Apalagi Pak Kosim berkata kalau Diki adalah orang yang lama bulu. Mereka khawatir jika ia menjadi takut dan semakin memberi celah untuk dirasuki. Diki tiba di pos jaga menjelang pukul 11 kurang 10 menit. Sementara Putra sudah tiba 5 menit sebelumnya. Mereka bersama 2 orang lain yang jaga shift jaganya sudah selesai menikmati terang bulan yang dibawa oleh Diki. Hingga tepat pukul 11, mereka pun pulang dan menyisakan Diki dan Putra. Keduanya menyusun rencana sesuai dengan tugas. Putri juga bilang mereka boleh tidur bergantian masing-masing selama 2 jam dimulai pukul 1 nanti. Diki setuju, kapan lagi ya bisa tidur sambil bekerja. Pemuda itu lupa bahwa ketika Putra tidur, maka ia berjaga sendirian dan harus berpatroli 2 kali. Keduanya mengobrol hingga pada akhirnya sudah pukul 1. Putra yang mendapat giliran pertama akhirnya pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Dengan pelan, ia berkendara sembari memperhatikan sekitar. Tak ada yang mencurigakan. Ia melewati rumah-rumah yang sudah dihuni. Tak ada yang berkegiatan lagi di sana. Semuanya sepi. Aman bang, gak ada apa-apa, lancar, ucap Putra yang baru saja memarkir motornya di sebelah pos. Sementara Diki masih sibuk bermain game online di ponselnya. Main kada? Ya selama bar, ajak Diki pada Putra. Dia tahu kawannya itu juga memainkan game yang sama. Berangkat, tugas Putra singkat sembari menunggu Diki selesai dengan gamenya. 2 orang pemuda itu asik bermain untuk menghabiskan waktu. Keduanya duduk di teras pos sambil sesekali memperhatikan sekitar hingga masuk pukul 3 kurang 10 di mana Putra sudah mengantuk dan memang gilirannya untuk tidur. Putra masuk ke dalam pos dan membaringkan tubuhnya yang bongsor di lantai beralas karpet kecil dengan bantal seadanya. Baru 5 menit Putra memejamkan mata, pemuda bongsor itu sudah mendengkur pelan. Ia memang sangat mudah tertidur dan itu salah satu kelebihannya. Diki menstarter motornya dan berkendara menyusuri jalanan komplek yang sepi. Hembusan angin dini hari membuatnya bergidik. Hanya angin, tak ada apapun. Sifatnya yang penakut membuatnya gampang tersugesti terhadap hal yang tidak ada. Sebuah sifat yang menjadi makanan empuk bagi para makhluk tanpa jasad yang tak kasat untuk bisa menjelma sesuai isi hati orang yang ketakutannya ia makan. Psst, psst. Suara terdengar dari pucuk pohon durian yang entah kapan akan berbuah. Diki tak menggubris. Dia hanya diam dan memanjatkan doa dalam hatinya. Suara itu terus terdengar berulang kali seolah sangat ingin digubris. Suara yang kian santer seolah tak ingin diacukan. Mas,
Terdengar suara wanita dengan kemayu memanggilnya. Suara itu terus terngiang seakan menggema di dalam rongga kepalanya. Diki menarik gasnya lebih dalam dan berkendara lebih cepat, bahkan melebihi kecepatan yang seharusnya. Diki melambat. Ketika hendak berbelok di sudut perumahan yang ditumbuhi ilalang dan semak, sesosok anak-anak melintas sambil tertawa riang. Diki menarik tuas remnya spontan. Motornya berhenti, jantungnya berdegup kencang karena kaget dan juga takut. Belum tuntas gangguan dari kuntilanak pohon durian, kini ia sudah diganggu lagi dengan sosok anak kecil yang melintas seenaknya. Tersadar dari rasa terkejut dan takutnya itu, Diki bergegas melintas dan kembali ke pos tanpa memperhatikan titik-titik rawan. Ia harus segera kembali karena di pos ia tidak sendirian meski Putra masih tertidur. Motor diparkirkan dan dikunci stang. Diki melepas sepatu dan langsung masuk ke dalam pos. Pintu ia tutup. Dalam satu malam ia sudah diganggu 2 kali. Ia tak mau gangguan terjadi untuk ketiga kalinya. Diki lupa ia berada di puncak sepertiga malam, waktu di mana batas 2 dunia berada di posisi yang paling tipis. Diki duduk di sebelah Putra yang tertidur sambil menegur. Ia kembali menyibukkan diri dengan ponselnya untuk melupakan rasa takutnya. Akalnya berusaha menafikan apa yang ada di ingatannya, namun hatinya berkata lain. Jantungnya masih terus berdegup kencang, terutama jika ada suara yang bukan berasal dari dirinya atau Putra. Tok tok tok. Pak Satpam. Terdengar ketukan dan panggilan dari luar. Diki segera bangkit dan meletakkan ponselnya. Sudah tentu ada tamu penghuni komplek yang datang dari luar kota. Setidaknya itu yang ada di dalam batinnya. Ya, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ia langsung terdiam mematung memandang kaca. Pak Satpam, kok diam? Ucap tamu itu. Diki masih terdiam, terpatri tak bisa bergerak. Nafasnya langsung memburu dengan degup jantung yang tak karuan. Di depannya bukanlah tamu seperti yang ada di pikirannya. Tepat di hadapannya hanya berbatas kaca bening, sesosok wanita dengan wajah pucat tengah menatap dan memanggilnya untuk dibukakan pintu. Pak Satpam, kok malah diam? Aku cantik ya? Tanya sosok itu lagi sambil menertawai Diki yang ketakutan. Diki berusaha memejamkan matanya, namun sarafnya terasa mati. Ia tak bisa berkedip, seolah dipaksa untuk terus saling menatap. Bibirnya terasa keluh, kerongkongannya mendadak kering dan tercekat. Mata hitam tanpa warna putih sedikit pun, bibirnya pucat kebiruan dengan senyum lebar hingga ke telinga juga. Kulit wajah yang sepenuhnya putih dengan lingkar hitam di sekitar kelopak mata membuat sosok itu menjadi sangat menakutkan. Ditambah sosok itu justru asik memilin-milin rambutnya yang kusut berantakan dan mengembang. Pak Satpam, ayo ngobrol. Aku kedinginan, ucapnya lagi dengan suara melengking dan bergema. Diki berusaha mendapatkan kesadarannya kembali. Jarinya berusaha bergerak mengepal dalam doa yang tersendat-sendat. Ia memperoleh kembali kesadarannya. Dia berbalik dan ikut meringkuk, merapatkan tubuh ke Putra yang sedang mendengkur. Merasa mendapat gangguan, Putra terbangun karena ia merasa kesempitan. Kenapa sih, Bang? Tanya Putra dengan nada yang jengkel. Itu di kaca. Jawab Diki singkat. Putra menoleh ke kaca, namun ia tak melihat apapun di sana. Apa? Gak ada apa-apa di kaca itu loh, ucap Putra sedikit pengardi. Diki memberanikan diri menoleh menghadap arah yang tadi ia tunjuk. Berbeda dengan apa yang dilihat Putra, dia justru mendapati sosok kuntilanak yang menempel di kaca dengan posisi terbalik. Lidahnya yang biru gelap menjilati kaca bening itu sambil tersenyum dan memanggil-manggil Diki yang ketakutan.
Itu masih ada, nempel di kaca, ucap Diki lagi dengan suara bergetar hebat. Ia hanya bisa menunjuk tanpa mau memandang lagi. Sudah, tidur saja, biar aku yang jaga, saut Putra yang jengkel karena tidurnya terganggu padahal belum waktunya ia dibangunkan. Putra bangkit, kemudian berjalan menuju pintu dan membukanya. Tak ada apapun. Ia justru melihat sosok kuntilanak itu berada di seberang jalan tepat di ujung portal. Sudah, jangan ganggu, orang lagi kerja, hardiknya marah. Sementara wanita dengan rambut berantakan itu hanya dia menatap kosong, kemudian menghilang pudar bagai asap. Hari berlalu, Diki tak terlihat masuk kerja. Dari keterangan yang diberikan, ia langsung jatuh sakit. Melihat keadaan yang sepertinya sudah tak tertolong, akhirnya Pak Kosim menghubungi pihak kantor untuk mencari jalan keluar. Dia khawatir akan banyak yang tumbang, bahkan berhenti bekerja karena terus-menerus diganggu dan ditakut-takuti oleh penghuni kawasan. Dengan segala pembicaraan yang alot, akhirnya pihak manajemen memberikan izin. 5 orang security yang bertugas berkumpul. Mereka tengah menunggu kedatangan tamu yang akan membantu mereka menyelesaikan masalah. Diki hadir meski dengan paksaan karena demamnya belum juga turun. Sudah hampir jam 9, akhirnya Pak Kosim tiba dengan membonceng seorang lelaki usia 50 tahunan. Mereka berhenti di depan portal. Lelaki itu turun dari boncengan Pak Kosim dan langsung berjalan menuju ujung portal yang terletak di seberang pos jaga. Sementara Pak Kosim memarkirkan motornya di sebelah pos. 6 orang lelaki itu diam sambil memperhatikan gerak-gerik tamu mereka. Terkadang ia mengangguk dan menggerakkan tangan seolah sedang berbincang dengan sesuatu yang tak terlihat. Ia membakar rokok dan meniupkan ke depannya, entah itu rokok dengan tembakau murni atau dengan campuran kemenyan. Namun serempak mereka merasa merinding, hawa mendadak semakin dingin. Lelaki itu berbalik dan tersenyum, terutama saat menatap Diki. Ia berjalan menuju pos dan meninggalkannya di tempatnya tadi berdiri. "Kamu yang digoda sama kuntilanak yang ada di situ ya?" tanya lelaki itu. "Inggi Julak," jawab Diki singkat. "Sini, tolong bukakan air putih yang tadi kita bawa," ucapnya, kemudian meminta Pak Kosim membukakan air mineral botol di dalam plastik kresek. Dia menatap Diki, kemudian membuka penutup botol, lalu memanjatkan doa dan meniup air yang ada di dalam botol. Lelaki itu menumpahkan sedikit ke telapak tangannya, kemudian mengusapkan ke kepala dan wajah Diki hingga ke punggungnya. Diki yang bingung hanya diam dan menurut. Ia tak bisa berkata apa-apa, toh semua ini dilakukan untuk membantu dirinya dan mungkin saja membantu mereka semua. "Sudah, Ikam ini sudah tua, masih saja sawan sama hantu," ucapnya sambil terkekeh. "Lagi Ikam tuh wani-wanian juga, sudah tahu lama bulu, malah begawi menjadi satpam." Tambahnya lagi menceramai Diki yang tak sadar akan kelemahannya sendiri. "Dah aman, kada lagi dah Ikam diganggu hantu kayak itu. Kuntilanaknya biar ku bawa saja, ku buang ke tempat lain. Pantas saja kalau malam di sini sepi, ada hantunya. Yang hendak beli rumah kin malas jadinya." Jelasnya lagi, lelaki itu menganggap apa yang ada di komplek perumahan itu adalah salah satu faktor tempat itu tak banyak yang mau menghuni. Tempat itu terlihat begitu tak nyaman untuk dipandang. "Makasih banyak Julak," ucap Diki sambil menyalami. "Dah, ayo Sim, kita bulik," ajaknya pada Pak Kosim. Keduanya berpamitan. Air yang tadi dibacakan doa akhirnya dibagi untuk nanti ditambahkan air putih dan dicampurkan untuk mandi. Diki dan Putra yang berjaga pagi ikut pulang sambil membawa air masing-masing. Waktu berlalu,
Semua kembali seperti sedia kala. Tak ada gangguan, tak ada kejadian yang membuat heboh. Diki sudah kembali sehat seperti sedia kala. Namun, apa yang ia alami tentu saja menimbulkan trauma. Sebulan setelah kejadian, Diki menyerahkan surat pengunduran diri dan memutuskan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengiyakan. Ditambah, surat pengunduran diri itu sudah diterima dan disetujui oleh pihak pengelola. Dan Putra, tak ada yang berubah. Ia tetap saja bekerja seperti biasa, meski sesekali ia masih bisa melihat sekelebat bayangan anak-anak melintas saat ia berpatroli. Dia tampil pusing, tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Baginya, hantu atau makhluk sejenis itu tak akan mencelakainya, bahkan membunuh. Baginya, yang mencelakakan adalah keteledoran dan rasa panik. Toh, ia bertugas untuk menjaga keamanan dari gangguan orang jahat, bukan dari hantu. Putra dan satpam yang lain menjalani pekerjaan dan aktivitasnya hingga pada akhirnya perumahan tersebut mulai ramai diisi oleh penghuni baru. Tak ada lagi kata sepi. Tempat itu menjadi ramai dengan kegiatan anak-anak dan jauh lebih terang. Mereka yang bertugas pun di sana menjadi jauh lebih tenang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana atau Sarjana Story. Waduh, ngeri banget ya. Apa yang dialami oleh Diki dan Putra, terutama Diki nih. Kalau Putra ini memiliki mental yang kuat, tapi saya setuju ya. Seperti yang dialami oleh Putra, dia meyakini kalau dia takut, maka sosok astral itu akan terus bertambah besar dan menguasai ketakutannya. Dan disinilah kita harus bisa mengendalikan rasa takut kita ya teman-teman ya. Kalau dibilang takut ya pasti semua orang punya rasa takut. Saya juga orang yang penakut. Tapi ketika kita berhasil mengendalikan rasa takut kita itu, sehingga sosok-sosok astral ini akan semakin mengecil. Jadi ada istilah, ketika kita makin kecil dia akan makin besar, dan sebaliknya ketika kita makin besar dia makin kecil. Dan inilah yang dialami oleh Diki ketika dia sudah tidak bisa mengendalikan rasa takutnya. Diki akhirnya ditampakkan dan diteror, yang benar-benar diteror tuh. Ngeri banget ya terornya. Tapi menurut saya scene paling horornya itu salah satunya adalah ketika si Putra ya, Putra dengan Pak Kosim sedang berjaga malam, shift malam, tiba-tiba Pak Kosim datang tuh bawain bungkusan dan martabak telur. Waduh, makanan favoritnya si Putra. Untungnya nggak dia langsung makan atau dia cicipin tuh. Untungnya itu karena ternyata nggak lama Pak Kosim datang. Nah, ini makanan dari siapa? Dari Pak Kosim. Pak Kosim lagi di kamar mandi, kok tiba-tiba datang. Ternyata siapa tuh tadi? Pak Kosim yang tadi tuh Pak Kosim palsu. Dan untungnya itu belum dimakan. Nggak ngerti deh kalau dimakan jadinya kayak gimana ya. Dan saya juga pernah nih ngalamin kayak gini nih, persis lagi itu sate tapi ya. Tapi mungkin nanti next akan saya coba ceritakan atau kisahkan dalam bentuk in frame ya, full in frame ya di depan teman-teman. Dan di sini alhamdulillah perumahan itu akhirnya berhasil dibersihkan ya oleh teman dari Pak Kosim, dan di situ pun menerangkan bahwa Diki adalah lamah bulu. Lamah bulu itu bisa dibilang apa ya, tulang wangi ya. Lamah bulu ini kan bahasa Kalimantan. Mungkin ada yang apa sih? Tulang wangi kalau di Jawa Barat, ada yang bilang iganya renggang, jadi bisa gampang dimasukin tuh dan menarik perhatian lelembut di sekitaran. Akhirnya Diki udah cabut, nggak kuat, nggak cocok dia jadi security jaga malam. Tapi ya, intinya sih sebenarnya nggak malam nggak siang ya atau pagi. Kalau lama bulu ini agak beresiko juga, mungkin lebih ke pengendalian dirinya diri ya, si Diki ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren banget, dan kisah-kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Terima kasih untuk Bang Jana atas kisahnya yang luar biasa. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, ayo dong diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.